Manusia memiliki kodrat akan kesenangan terhadap harta dan benda. Untuk itu manusia tidak dilarang untuk berusaha mendapatkan berbagai bentuk harta yang dikaruniakan Allah, selama dengan cara yang baik dan halal. Allah menghargai orang-orang yang memperhatikan etika dalam mencari harta, sehingga hartanya membawa keberkahan untuk pemiliknya. Dan berdagang adalah salah satu cara seseorang menjemput rezeki Allah di dunia. Berdagang bahkan dinyatakan sebagai pekerjaan yang paling baik oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pedagang yang baik adalah yang mudah dalam membeli dan mudah pula dalam menjual." Hadis riwayat Bukhari. Tak sekedar perkataan, Rasulullah SAW sendiri mengamalkan bagaimana cara berdagang yang baik. Dan ketika usianya baru menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang pebisnis yang sukses. Tak hanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi juga banyak yang menjalani profesi sebagai pedagang dan mencapai kesuksesan. Sebut saja Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Suhaib al-Rumi. Keutamaan dalam berdagang bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal lain yang menunjukkan keutamaan perniagaan adalah doa Nabi Muhammad SAW kepada setiap penjual dan pembeli yang senantiasa memudahkan orang lain dalam perniagaannya. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau utangnya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, maka setiap jual beli yang diberi pahala di dalamnya adalah yang dilakukan secara syar'i. Tidak ada penipuan, tidak ada khianat, dan terdapat kemanfaatan bagi orang banyak dengan menyediakan hal-hal yang mereka butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam program Muslim Masa Kini di Ajwa TV. Hari ini kita akan bahas tentang berdagang. Seperti yang kita tahu, berdagang itu udah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun sudah ada. Bahkan seperti yang kita tahu, Rasulullah juga pernah berdagang. Bicara tentang berdagang, mungkin dulu berdagang di padang sebelah mata, tapi sekarang justru semakin banyak orang-orang yang berusaha untuk menjadi pengusaha. Nah, Rasulullah itu sebenarnya udah memberitahu kita kalau misalnya kita berdagang maka akan diluaskan rezeki kita. Apalagi kalau menjalankannya sesuai dengan syariat Islam, Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Hari ini saya mau ketemu dengan seorang anak muda yang sudah merintis usahanya, Dapur Capit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adit, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, gimana? Baik. Makasih ya udah ngebolehin aku buat datang ke Dapur Capit, buat ngobrol-ngobrol seputar usaha dirimu. Tapi kamu lagi sibuk nggak? Enggak sih, cuman baru aja ada orderan ini. Mau ikut nggak ke belakang? Ih, mau. Tapi sambil ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Ya udah kalau kayak gitu. Aku mau lewat mana? Lewat sini aja langsung. Lewat situ. Ya udah. Ketemu di dapur berarti. Ya, kali ini saya akan mampir untuk bertemu dengan si empunya Dapur Capit, yaitu Arif Radian Nugroho atau akrab dipanggil Adit. Di usia yang masih 25 tahun, setidaknya sudah ada 10 jenis usaha yang pernah ia geluti. Ia memulai usaha berdagangnya sejak masih menjadi seorang mahasiswa. Kala itu ia mulai berdagang pakaian, boneka, hingga cacing tanah. Meski tak semua usahanya sukses, Adit tidak pernah sama sekali menyerah. Ia bahkan kerap mengembangkan dirinya dengan belajar kepada pengusaha lain. Dapur Capit sendiri merupakan usaha yang dibangun oleh Adit sejak 1 tahun silam. Memulai usaha bersama sang kakak, kini Adit telah membuka 2 cabang, yakni di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan Pejompongan, Jakarta Pusat. Ia ingat betul modal usaha untuk membuat Dapur Capit adalah 15 juta rupiah, hasil dari modal usaha berdagangnya dari semasa kuliah. Meski tak memiliki bakat memasak, bukan tanpa alasan Adit membuka bisnis makanan. Adit ingin mengembangkan usaha orang tuanya yang merupakan pembudidaya lobster air tawar di Medan. Dengan memanfaatkan hasil tambaknya sendiri, ia bisa mendapatkan bahan baku dengan lebih mudah dan murah. Dapur Capit sengaja ia buat dalam usaha rumahan karena memang Adit ingin fokus kepada penjualan secara online. Menu hidangan laut di sini terdiri dari kerang, lobster, dan kepiting. Untuk setiap menu, pembeli bisa memilih 3 pilihan saus, yaitu saus padang, saus lada hitam, dan saus tiram.
Dibantu dengan total 5 karyawan, Adit membuka usahanya setiap hari dari pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Silakan Mbak. Wah, ini kita baru mau. Ini mau bikin apa? Ini paket yang medium, jadi kita ada kepiting loper aja sama lobster loper aja. Ya harga-harga di sekitar 150-an untuk paket 2-3 orang. Ini tapi kalau ngomongin tentang kuliner, tentang usaha yang dirimu rintis, sebenarnya ini udah mulai dari tahun berapa sih kalau Dapur Capit ini sendiri? Ini kita dari tahun 2019 Januari sih, baru sih sebenarnya belum sampai 1 tahun. Oke. Tapi ngomongin tentang seafood sambil ngobrol aja, kenapa akhirnya seafood yang dipilih jadi hidangan utama untuk dijual? Awalnya emang karena hobi, Mbak. Jadi Bapak awalnya melihara lobster air tawar di akuarium. Terus gara-gara Bapak kerja, jadi saya ngurus, pulang kampus saya kasih makan gitu sih. Jadi dari hobi situ, terus bisa nih dibudidayain. Awalnya budidaya sampai akhirnya kita lobster itu kita nyuplai ke restoran-restoran sampai kita ekspor juga. Jadi ini ya turunannya dari usaha sebelumnya sih. Oke, yang tadinya sebenarnya awalnya hanya mensuplai bahan bakunya aja, sekarang udah langsung dalam bentuk rumah makannya sekalian. Wah, kece. Ya, dalam sehari Adit bisa menjual 50 porsi masakan. Pembeli biasanya ramai di waktu jam makan siang dan juga makan malam. Untuk menghemat waktu, Adit membuat bumbu frozen seminggu 1 kali. Jadi hidangan yang dijualnya paling lama membutuhkan waktu 10 menit proses penyajian. Nah terus ini gimana prosesnya? Aku boleh nggak sih? Ini kan tadi kan aku cuma bilang kita dirimu mau masak, aku mau ikutan. Kalau sekarang aku langsung mau ngerepotin aja. Boleh. Mau ikut masak ya sekalian, boleh nggak? Boleh. Oke, sip. Wah, gimana ya cara membuat seafood yang enak dan laku dijual? Tunggu selengkapnya hanya di Muslim Masa Kini.